Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Dia Kembali ke Rumah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Aku memiliki teman di tempatku bekerja. Kita sebut saja namanya Heru. Heru adalah anak yang baik. Tubuhnya gempal dan padat. Kulitnya sedikit hitam. Dia memiliki suara yang khas, orangnya sedikit lucu. Heru sudah berkeluarga. Dia memiliki satu orang anak perempuan dan yang kedua laki-laki yang waktu itu masih dalam kandungan. Di kantor, Heru bertugas sebagai karyawan timbang. Jadi setiap ada mobil atau truk yang masuk ke perusahaan kami harus melalui petugas timbangan terlebih dahulu. Kebetulan aku setiap hari berhubungan pekerjaan dengan Heru dan lokasi kerja kami juga berdekatan. Kami berteman sangat dekat, sampai terkadang Heru tidak segan-segan menceritakan masalah pribadinya kepadaku. Heru orangnya suka ngemil, doyan makan, sehingga hampir setiap hari Heru membawa makanan atau jajanan ringan. Terkadang dia juga membawa kue-kue basah, terkadang kacang-kacang atau kue-kue yang sengaja dibuat istrinya di rumah. Sore itu obrolan kami pecah. Aku sampai hampir menangis karena tertawa geli mendengar cerita Heru. Dia menceritakan kepadaku tentang bagaimana kalau dia bercanda dengan istrinya di rumah, dengan kenakalannya dengan istrinya apabila menjelang malam Jumat. Sedikit bonus sih, tapi aku tidak akan menceritakan semuanya kepada kalian. Aku tidak menyadari sama sekali kalau obrolan kami merupakan obrolan terakhirku dengan Heru. Sambil bercengkrama dan bekerja, tidak sedikit pun aku dan teman-temanku yang lain menyangka kalau candaan itu merupakan candaan terakhir kami dengan Heru. Waktu berjalan terus. Hari pun mulai sore. Tepat pukul 4 sore, aku berkemas-kemas untuk pulang. Heru masuk Sibua waktu itu. Dia masuk pukul 3 sampai pukul 11 malam. Heru, aku pulang dulu ya, pamitku pada Heru. Iya bang, hati-hati di jalan bang, kata Heru. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, aku meninggalkan Heru. Pukul 7 malam, aku dikejutkan dengan kabar yang sungguh tidak kusangka sebelumnya. Widodo meneleponku. Dia memberi kabar bahwa Heru mengalami kecelakaan. Halo, Assalamualaikum. Dijawab telepon. Waalaikumsalam bang, jawab Widodo. Siapa ini? Tanyaku. Widodo bang. Bang, sudah dengar kabar? Tanya Widodo. Kabar apa do? Jawabku heran. Heru kecelakaan bang, jawab Dodo. Heru mana? Tanyaku lagi. Heru timbangan bang, jawab Dodo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jawabku. Kecelakaan di tikung Nyai bang, lintas kisaran bang. Habis maghrib tadi. Ini mayatnya lagi dievakuasi. Aku sih belum kesana bang, jelas Widodo.
Simpang Nyai, konon ceritanya di simpang itu ada sosok wanita yang pernah mati gantung diri atau dibunuh di situ, dan simpang itu selalu memakan korban. Ya udah doh, kasih informasi terus ya, besok pagi kita ke rumahnya, jawabku. Oke bang, jawab Widodo. Kabar pun menyebar ke semua karyawan perusahaan. Pagi harinya kami janjian ke rumah almarhum Heru. Waktu itu kami berangkat ada 6 sepeda motor. Pukul 8.30 pagi sampailah kami di rumah almarhum Heru. Suasana masih sepi. Hanya beberapa keluarga saja yang hadir. Terdengar suara mengaji dan suara tangisan dari dalam rumah. Suasana duka pagi itu terasa sekali. Tamu dan tetangga yang datang meneteskan air mata karena melihat kondisi istri almarhum Heru yang lagi mengandung anak keduanya. Belum lagi rengekan anak perempuannya yang terus memanggil-manggil ayahnya. Mak, ayah kenapa mak? Ayah kok tidur terus? Anak perempuan almarhum Heru yang terus merengek memanggil-manggil ayahnya. Semua para peziarah meneteskan air mata melihat kesedihan yang dirasakan istri dan almarhum Heru. Beberapa menit kemudian terdengar suara dari mikrofon memberitahukan bahwa jenazah sesaat lagi akan dimandikan. Aku dan beberapa temanku bergegas ke belakang rumah untuk mencari tahu apa yang cedera pada mayat almarhum Heru sehingga dia harus kehilangan nyawanya. Aku berdiri tepat di depan mayat almarhum Heru. Begitu dibuka penutup mayat, terlihat jelas dari kaki sampai kepala seluruh tubuh almarhum Heru. Kondisi mayat bagus sekali, dengan wajahnya yang seperti orang yang sedang tidur. Tidak ada luka sedikit pun di seluruh tubuhnya. Hanya ada lubang sedikit sebesar ujung jari di bagian kepalanya. Mungkin lubang itu ya di kepalanya ini yang mengakibatkan dia kehilangan nyawanya, pikirku dalam hati. Setelah selesai dimandikan, mayat pun dikafani dan siap diberangkatkan. Sang Bilal siap melepas mayat almarhum Heru untuk dimakamkan. Isak tangis pecah dikala sang istri pingsan di depan jenazah almarhum Heru yang siap diberangkatkan. Belum lagi anak perempuannya yang menangis, terus menangis. Ayah mau dibawa kemana? Ma, ayah kemana mak? Isak tangis anak perempuan Heru. Aku pun tak kuasa membendung air mataku. Betapa sedih sekali menyaksikan anak sekecil itu harus kehilangan ayahnya. Dengan meneteskan air mata, kami semua mengiring kepergian jenazah almarhum Heru. Selesai pemakaman, kami tidak langsung pulang. Kami bertemu dengan adik almarhum Heru sambil disuguhi minum dan makanan ringan. Kami ngobrol dengan Herdin, adik almarhum. Kami semua terkejut mendengar kabar malam itu, Bang. Herdin bercerita kepadaku. Bagaimana mungkin kami menerima kabar bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Sementara pukul 7:05 itu, Bang, almarhum pulang ke rumah tetapi tidak berbicara sepatah kata pun, cerita Herdin. Dan Bang Heru malam itu juga sempat sholat maghrib di perusahaan, sampai akhirnya memutuskan untuk pulang sebentar katanya, sahut salah seorang teman kerja yang satu sip dengan Heru. Jadi begini rangkuman ceritanya yang aku dapat dari teman yang kebetulan satu arah jalan dengan Bang Heru. Herdin melanjutkan ceritanya.
Sebelum pulang sebentar, Bang Heru memutuskan untuk sholat maghrib dulu. Selesai sholat, dia bergerak untuk pulang. Nah, di perjalanan tepatnya di simpang Nyai itu, teman yang searah dengan Bang Heru menemukan Bang Heru sudah posisi tidak bernyawa di pinggir jalan raya. Tidak menemukan tanda-tanda ditabrak atau menabrak sesuatu, jelas Herdin. Herdin kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Bersamaan kejadian kecelakaan malam itu, dan dengan jam yang sama pula, Bang Heru pulang ke rumah, jelas Herdin kepada kami. Istri Bang Heru, kakak iparku, bercerita begini. Cerita Herdin melanjutkan. Sekitar pukul 7.10 malam, ada ketukan pintu dari depan. Assalamualaikum. Tok tok tok. Suara salam dari depan pintu. Waalaikumsalam, jawab istri Heru. Istri Heru membuka pintu. Dilihatnya Heru pulang dengan keadaan tertunduk. Loh, abang kok sudah pulang? Tapi masih pukul 7, istri Heru bertanya. Tanpa berbicara sepatah kata, Heru melangkah masuk ke dalam dan menuju kamar putrinya. Istri Heru sedikit heran. Kok Bang Heru tidak menjawab ya, pikirnya. Beberapa menit kemudian, Heru keluar dari kamar putrinya. Dan langsung keluar dan menaiki sepeda motornya. Lagi-lagi istri Heru dibuat tercengang. Beberapa detik kemudian terdengar dering handphone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri Bang Heru? Iya, saya istrinya, jawab istri Heru. Kak, yang tabah ya kak, kata si penelepon. Kenapa rupanya, tanya istri Heru. Kak, kami menemukan Bang Heru kecelakaan di simpang Nyai kak. Mayatnya lagi dievakuasi, jawab si penelepon. Kecelakaan di mana? Baru beberapa detik yang lalu pulang ke rumah kok. Dengan tanpa curiga istri Heru menjelaskan. Iya loh kak, ini kami lagi bantu evakuasinya, kata si penelepon. Udah ya kak, telepon diakhiri si penelepon. Istri Bang Heru tidak percaya dengar kejadian itu. Dia pun langsung tak sadarkan diri, jelas Herdin. Jadi malam itu almarhum sempat pulang rupanya. Mungkin dia mau melihat putrinya untuk terakhir kali, kataku. Ya mungkin bang, jawab Herdin. Tapi dia tidak berkata sepatah kata pun bang, kata istrinya. Kata Herdin lagi. Iya dong, yang pulang kan bukan dia lagi, tapi rohnya, jawabku. Kami saling pandang satu sama lain. Tak terasa terdengar suara azan. Rupanya hari sudah sore. Kami pun berpamitan pulang kepada Herdin, adik Heru. Kami tidak lagi menemui istri Heru, karena kami sudah tidak sanggup melihat kesedihan istrinya yang sesekali tak sadarkan diri. Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa subscribe. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.